Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabi, mahasiswa dari Setia Amuntai. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu anggota DPRD Kabupaten Belangan, yaitu Bapak Rusdin Berhiwan. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Beliau ini menjabat sebagai apa Pak di DPRD Kabupaten Belangan? Untuk periode ini dan di DPRD Kabupaten Balangan saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Balangan. Nah, jadi saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak jawab. Untuk pertanyaan pertama Pak, apa persepsi Bapak tentang pembangunan di daerah kita Pak, khususnya di Belangan yang sedang berjalan ini Pak? Terkait dengan persepsi pembangunan ya, Ya, persepsi pembangunan di Kabupaten Balangan, ya memang saat ini kita telah memasuki usia 18 tahun Kabupaten Balangan pasca berdiri. ya. Tentunya dirasakan oleh masyarakat mungkin banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintahan daerah kita. Dan kebetulan kita kan saat ini memasuki era pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Pak Haji Abdul Hadi bersama Pak Hadi Supiani. Ini adalah periode keempat dari pemimpin daerah kita, Bupati dan Wakil Bupati kita, yang awalnya dipimpin oleh Haji Sepek Effendi, kemudian beralih ke Pak Ansarudin, dan ketiga saat ini kepala daerah dipimpin oleh Haji Abdul Hadi. Terkait persepsi pembangunan, ya kita mungkin sama-sama berharap, mungkin masyarakat Balangan sama-sama berharap bahwa setiap periode kepala daerah kita ini memiliki pembangunan yang berkelanjutan. Dari zaman Pak Sepek, kita berharap dilanjutkan oleh Pak Ansarudin pembangunannya kan, kemudian dilanjutkan kembali oleh Pak Haji Abdul Hadi, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dari jabatan bupati yang sebelumnya ke bupati yang saat ini menjabat. Untuk pertanyaan kedua, harapan atau keinginan Bapak tentang rencana pembangunan di daerah kita Pak pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kalau harapan secara pribadi, ya kita memiliki harapan yang besar terhadap pembangunan Kabupaten Balangan ini yang bisa sejajar dengan 13-12 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Apalagi kita kan pemerintah pusat memiliki wacana terkait adanya IKN atau Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Provinsi Kalimantan Timur, yang mana Kabupaten Penajam Pasir Utara yang menjadi rencana Ibu Kota Negara ini hanya berbatasan dua kabupaten dan Kabupaten Balangan, yaitu Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur dan Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan. Otomatis Kabupaten Balangan ini menjadi sebuah wilayah yang merupakan kota penyangga Ibu Kota Negara ke depannya. Kalau memang wacana ini benar-benar dijalankan oleh pemerintah pusat terkait dengan Ibu Kota Negara, harapan kita dengan adanya wacana pemerintah pusat ini, pembangunan di Kabupaten Balangan ini bisa bersinergi dengan apa yang menjadi wacana pemerintah pusat dan wacana dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk pertanyaan ketiga Pak, apakah pendapat Bapak tentang ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah kita Pak, baik melalui unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun dari LSM Pak? Kalau bicara terkait masalah ATHG ya, apalagi dalam kondisi saat ini yang mana mungkin kita tidak bicara hanya Balangan, tapi mungkin seluruh wilayah di dunia saat ini sedang merasakan akibat dari pandemi virus corona atau COVID-19, dan itu pun kita merasakan di Kabupaten Balangan, yang mana ini merupakan bagian dari tantangan kita bagaimana dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi banyak reperkusi anggaran
itu bisa menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah daerah maupun ini masyarakat bisa membantu lah pemerintah daerah bagaimana hal ini bisa menjadikan tantangan yang memicu kita untuk bekerjasama untuk memberikan yang terbaik dalam pembangunan Kabupaten Balang ke depan. Mungkin saat ini itu yang menjadi tantangan kita bersama, yaitu dalam kondisi COVID-19 banyak reperkusi anggaran, banyaknya pos-pos anggaran yang anggarannya dipangkas untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Mengenai masalah anggaran Pak, apakah sumber biaya pembangunan di daerah atau apakah sumber biaya pembangunan di daerah selama ini sudah cukup dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan tersebut Pak? Yang seperti saya katakan tadi, memang saat ini kalau dibilang cukup terkait anggaran pendapatan belanja daerah kita ya memang tidak cukup. Karena itu tadi adanya pengurangan dari dana bagi hasil dari pusat ke daerah kita, kemudian adanya reperkusi anggaran di sektor-sektor SKPD di dinas-dinas kita karena adanya COVID-19 ini, yaitu tadi mudah-mudahan ini bisa menjadi tantangan yang mana ini memicu kebersamaan kita bersama masyarakat, bersama pemerintah daerah untuk bisa memberikan yang terbaik lah untuk pembangunan Balangan ke depan yang bisa mensejahterakan Balangan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk pertanyaan terakhir Pak, ini kan banyak pembangunan Pak di daerah Balangan. Ada pembangunan infrastruktur atau pembangunan sosial. Nah jadi menurut Bapak sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan Pak? Mungkin kalau kita bicara secara umum pembangunan ke depan ini kan kita melihat dulu apa visi misi dari kepala daerah kita yang terhimpun dalam RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021 sampai 2026. Nah ini adalah grand design kepala daerah dalam merencanakan pembangunan Balangan ke depan. Dan untuk sektor-sektor yang mungkin bisa prioritaskan untuk pembangunan saat ini memang kita masih berpegang pada sektor pertambangan dalam pendapatan asli daerah. Namun kita sadari PAD dari pertambangan ini tidak akan selamanya bisa menjadi PAD kita yang bisa kita selalu bersandar kepada pertambangan. Jadi kita sedini mungkin harus bisa mencari sektor-sektor yang lain yang bisa mendongkrak dan memberikan pemasukan kepada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Balangan. Mungkin salah satunya adalah sektor pertanian perkebunan. Nah, sektor pertanian perkebunan ini mungkin bisa menjadi andalan ke depan untuk pemerintah daerah kita untuk bisa diprioritaskan untuk diberikan Bantuan atau semacam diberikan perhatian yang lebih lah. Nah, kepada petani-petani kita, kepada masyarakat kita yang bergerak dalam sektor pertanian dan perkebunan, atau juga mungkin bisa juga lewat sektor UMKM, dan ini kita coba eksploitasi terkait dengan mungkin kuliner-kuliner khas di daerah kita dan produksi-produksi dari industri rumahan masyarakat kita untuk bisa dipasarkan kepada dunia luar. Demikian. Sebelum saya tutup Pak, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak? Ya mungkin saya sedikit berpesan kepada rekan-rekan mahasiswa karena 20-30 tahun kemudian di tangan kalianlah estafet tongkat pembangunan kabupaten kita ini akan diserahkan. Jadi apalagi itu tadi wacana pemerintah pusat dalam hal ibu kota negara di Kabupaten PPU yang hanya berjarak dua kabupaten, yang hanya dipisahkan oleh 2 kabupaten, dan ini merupakan tantangan bagi generasi muda terutama yang saat ini lagi mengenyam pendidikan di perkuliahan. Bagaimana kita untuk bisa berlari karena ini merupakan sebuah tantangan besar. Bagaimana kita menjadi sebuah wilayah yang akan menjadi kota penyangga ibu kota negara ke depannya. Demikian. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari Bapak Rusdin Berduan selaku anggota DPRD Kabupaten Balangan.
Saya ucapkan terima kasih Pak Ya, atas sama-sama. kesempatannya untuk mewawancarai pada hari ini. Salah hilap, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.